Tuhan, sudah beberapa bulan maka negeri kita menghadapi pandemi COVID-19, dan beberapa bulan juga kita harus menjalani kehidupan yang sedikit berbeda dari dahulunya. Kita harus mengalami masa-masa new normal. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan mata pencaharian, dan kita harus lalui ini semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, juga sudah beberapa bulan kita tidak bisa beribadah di gereja bersama-sama, tapi gereja sudah menyediakan ibadah online. Mari kita beribadah online pada saat-saat ini. Dan pagi ini saya ingin mengajak Anda, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk memahami arti ibadah dan betapa penting ibadah itu dalam hidup kita. Firman Tuhan mencatat di 1 Timotius 4 ayat 8 bahwa ibadah mengandung janji bagi masa sekarang maupun masa depan. Hari ini, esok, lusa, minggu depan, bulan depan, dan musim depan. Ibadah berlaku di setiap musim hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mendorong setiap kita untuk tetap beribadah, karena ibadah mengandung janji bagi kita. Kalau kita membaca di Ulangan 8, maka di situ diceritakan maksud dan tujuan Tuhan membawa umat Israel ketika umat Israel berseru di Mesir, dan membawa umat Israel keluar dari Mesir berjalan di padang gurun. Maka Tuhan berkali-kali meminta Musa untuk berkata kepada Firaun untuk membiarkan umat Israel keluar dari Mesir, dengan tujuan supaya umat Israel bisa beribadah. Dan di Ulangan 8 dicatat bahwa Tuhan membawa umat Israel dan mengizinkan padang gurun supaya umatnya belajar untuk beribadah. Seperti seorang ayah mengajar anaknya beribadah, itulah Tuhan mengajar umat Israel beribadah di padang gurun. Saat-saat ini kita mengalami masa-masa new normal, dan saya pelajari, saya merenungkan di padang gurun, maka keadaannya seperti masa-masa new normal. Kita harus berjalan di tengah-tengah keadaan yang tidak menyenangkan, serba kekurangan. Maka di saat itu juga di dalam keadaan serba mengkhawatirkan, karena di padang gurun ada kalajengking, ada ular berbisa, dan hewan-hewan buas lainnya yang sedang menanti-nantikan korbannya. Mungkin saja umat Israel suatu kali kalau tidak berjalan bersama Tuhan, maka mereka akan dipatuk dan mereka akan mati seketika juga. Seperti keadaan kita sekarang, kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan, maka setiap saat orang-orang akan mengalami apa yang dinamakan COVID-19 itu akan mengganggu kita dan menginfeksi kita, sehingga kita tidak memiliki daya tahan dan akhirnya kita akan mati. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan ibadah mengandung janji. Tuhan mengajak umat Israel keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun untuk mengajak mereka beribadah. Dan apa yang terjadi di padang gurun? Ketika umat Israel beribadah di padang gurun, maka saat itu juga mereka berjalan bersama Tuhan, karena ibadah diambil dari kata abad, yang artinya menyembah Tuhan, melayani Tuhan, berjalan bersama Tuhan, berjalan dipimpin Tuhan, mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Itulah ibadah. Ketika kita mau beribadah, maka kita seperti umat Israel yang berjalan bersama dengan Tuhan. Di padang gurun dicatat 40 tahun tidak ada pakaian daripada umat Israel yang rusak, tidak ada kaki umat Israel yang bengkak, karena di sore hari, pagi, siang harinya, maka cuaca yang sangat panas di padang gurun dengan pasir yang panas, sangat menyengat, tetapi ada perlindungan Tuhan. Keluaran 23-25 mencatat ada berkat untuk makanan minuman, dan ada penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Tuhan menjauhkan penyakit di antara kita bagi orang-orang yang mau beribadah kepadanya. Oleh sebab itu, saat kita beribadah, maka kita ada dalam perlindungan Tuhan. Saat kita beribadah, kita sedang berjalan mengikuti tuntunan Tuhan. Umat Israel berjalan mengikuti tuntunan Tuhan sampai ke tanah Kanaan, dan mereka menikmati tempat yang berlimpah susu dan madunya. Ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita juga akan sampai melewati padang gurun, melewati masa new normal, melewati masa pandemi ini, dan sampai ke satu tujuan, yaitu tujuan Tuhan bagi kita, yaitu hidup yang diberkati. Tuhan mengajar kita beribadah, mengajar umat Israel beribadah, supaya umat Israel tidak hanya hidup sebagai budak, dan umat Israel
hidup sebagai orang yang diberkati. Karena itulah panggilan kita, itulah tujuan Tuhan hadir. Yohanes 10:10, Dia datang untuk beri hidup yang berkelimpahan bagi saya, bagi Anda semua, supaya setiap kita bisa menjadi berkat, bisa menjadi saksi Tuhan. Dan ada nyanyian baru, kita bisa berkata, Tuhan besertaku, siapakah lawanku? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah yang memberikan berkat, berkat Tuhan yang menjadikanku kaya. Dan orang-orang mendengarnya akan mencari Tuhan, dan nama Bapa kita dipermuliakan melalui kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita terus beribadah, jangan berhenti beribadah. Kunci untuk melewati masa pandemi ini adalah beribadah. Beribadah, berjalan bersama Tuhan. Kita akan sampai ke tempat tujuan yang ditujukan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Ulangan 8 dicatat juga, Tuhan mengingatkan umatnya, jikalau sudah sampai di tanah Kanaan, jangan sampai melupakan Tuhan. Tuhan mengingatkan karena Tuhan mengetahui dan ingin bahwa umat Israel tidak lagi jatuh menjadi budak. Oleh sebab itu, bila kita di saat-saat ini kita sudah beribadah, kita diberkati oleh Tuhan, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Karena saat-saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja, kita beribadah di rumah. Mari kita tetap beribadah dengan sungguh-sungguh di rumah, dan kita tetap menjalan mengikuti langkah kaki Tuhan. Kita tetap membaca firman, kita tetap percaya dan beriman kepada Tuhan, supaya kita tidak kembali menjadi budak. Karena ketika kita merenungkan bagaimana umat Israel yang dahulunya Yusuf ketika tinggal di Mesir, Yusuf pernah menjadi orang nomor 1 di Mesir. Dan mengapa Yusuf setelah Yusuf meninggal, dicatat Firaun yang baru tidak mengenal Yusuf menjadikan umat Israel budak. Mengapa umat Israel bisa menjadi budak? Saya merenungkan dan saya mendapatkan bahwa umat Israel ketika Yusuf menjadi orang paling kaya, maka keluarganya yang datang tinggal bersama dengan Yusuf, yang berjalan dari Kanaan ke Mesir, mereka juga hidup sebagai konglomerat pada saat itu. Dan di Mesir, orang-orang menyembah dewa-dewa lain. Dan ketika mereka mulai hidup di dalam kelimpahan, maka keturunan Yusuf, yang setelah Yusuf mereka mulai menikmati berkat-berkatnya dan melupakan Tuhan Allah mereka. Mereka berhenti beribadah. Oleh sebab itu, itulah alasan mengapa umat Israel bisa menjadi budak selama 430 tahun. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan bagi kita semua di Maliaki 3 ayat 18, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang beribadah dengan orang tidak beribadah. Dan Maliaki 3 ayat 17 mencatat bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan, yang hidup menurut perintah Tuhan, yang hidup mengabdi kepada Tuhan, maka mereka akan menjadi anak kesayangan Tuhan. Dan Tuhan akan mengasihi, Tuhan akan memelihara hidup orang yang beribadah kepadanya. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berhenti beribadah ketika Anda di atas, ketika Anda di bawah, ketika Anda di musim kesulitan, ketika Anda di musim diberkati, tetaplah beribadah. Sehingga apa yang diberkati Tuhan, dikatakan maka untuk selama-lamanya akan diberkati Tuhan. Sehingga kita tidak akan jatuh, kita akan naik dan tidak turun. Kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Karena kita adalah orang-orang yang beribadah. Dan Tuhan akan memelihara orang-orang yang beribadah. Kita akan berjalan dari satu kemenangan, satu kemuliaan, satu kasih karunia kepada kasih karunia yang baru. Kita akan tetap berhasil dan beruntung. Karena itu janji Tuhan bagi setiap orang yang beribadah kepadanya. Pagi ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di masa-masa pandemi, mari kita beribadah dan terus beribadah, semangat beribadah. Jangan menjadi serupa dengan dunia, tapi beribadahlah. Karena beribadah akan merubah karakter kita menjadi serupa dengan Tuhan Allah kita. Sehingga saat kita serupa dengan Bapa kita, kita adalah anak. Anak akan diberkati oleh Bapaknya, anak akan disayang Bapaknya, anak akan mendapat warisan dari Bapa, yaitu janji-janji Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beribadah mengandung janji untuk masa sekarang, masa-masa pandemi, sampai masa yang akan datang. Beribadah berlaku untuk setiap musim. Kita akan diberkati di setiap musim hidup ketika kita beribadah. Oleh sebab itu, teruslah beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.